donatur nyerang ke Agus, jelek-jelekin Agus. Padahal uangnya nggak ada Agus pakai, uangnya itu sudah ada di yayasan semua. Yang Agus kerjakan salah. Ya salah dong, jelas salah yang lu kerjain. Lu gimana sih masih nggak ngeh juga? Orang lu akui kesalahan lu di podcast Densu yang kedua, depan orang semua di kamera, kita juga nonton di rumah. Lu emang salah, lu kan udah minta maaf kemarin itu di acara podcast Densu. Lu lupa lagi lu ya? Sekarang begini, Agus memberikan kemauan itu kan untuk Agus untuk tempat tinggal Agus bakalan lama di sini karena yang merawat Agus itu ada Wawa, ada anak-anaknya juga. Aku merasa ya udahlah gitu. Tapi bukan uang pribadi elu. Kalau itu uang pribadi elu, terserah lu mau ngasih siapa, Gus. Itu uangnya donatur, bukan uang elu. Kok lu bisa-bisaannya langsung ngasih ke orang-orang yang ada di sekitarnya elu sih? Kalau pakai uang lu sendiri mah nggak masalah. Tapi ini kan uang donatur udah masuk ke lu itu karena mengobati mata lu. Lu nggak bikin pengobatan mata, malah lu bantu-bantu kasih-kasih orang. Ya marah lah donaturnya. Lu gimana sih, sesimpel itu tahu? Ini kan untuk kesehatan aku juga gitu. Itu aja. Apanya kesehatan lu? Mata lu aja sekarang jadinya rapat. Mata lu aja udah rapat tuh, gimana kesehatan lu? Rumahnya dia mah lunas, kelar kreditnya. Joget-joget deh tuh, kagak ada utang lagi di bank. Nah, mata lu aja rapat, lu gimana? Yang aku sangat sayangkan untuk Pak Geri, harapan aku seperti itu. Pak Geri sendiri yang berjanji sama Agus itu dititipkan, tapi malah dibuat Agus ini mata Agus sampai ketutup. Ya mata lu ketutup karena waktu tanggal 28 Oktober lu itu udah dibikinin appointment sama dokter 2 minggu seminggu sebelum 28 Oktober. Berarti tanggal berapa? Tanggal 21, tanggal 20 Oktober, gue ingetin lagi lu ya. Tapi lu nggak datang, lu malah pergi ke Polres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini Sabtu 28 Desember 2024. Dan semoga saja dalam konten saya kali ini saya bisa menemui pemirsa sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya. Pemirsa sekalian, kembali lagi saya mau mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu. Dan dalam konten saya kali ini, saya mau katakan ke hadapan pemirsa bahwa para penasihat hukum dari Pratiwi Novianti, mereka memastikan bahwa tidak ada uang sepersen pun yang akan dikeluarkan untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim tanpa ada keputusan dari pengadilan. Artinya bahwa sampai kapanpun kalau memang kasus ini terus bergulir dan tanpa ada keputusan dari pengadilan, maka dapat dipastikan matanya si Agus Salim itu tidak akan mendapatkan pengobatan. Dan yang konyolnya dalam cuplikan video tadi, kita menyimak bersama-sama bagaimana seorang Agus Salim, dia tidak merasa diri dan tidak tahu diri bahwa uang yang dia serahkan ke Wawa untuk cicil utang di bank dan juga dia kirim ke orang tuanya di kampung sebesar 50 juta dan dia kasih ke istrinya. Dia tidak menyadari bahwa itu adalah uang dari para donatur. Sehingga dengan seenak jidat dan semanis udel, seorang Agus Salim mengatakan bahwa dia tidak pernah memakai uang dari para donatur itu. Dia malah mengatakan bahwa uang itu sekarang ada di yayasannya Tenovi. Padahal sudah ada ratusan juta yang dipergunakan oleh si Agus Salim ini. Dan sayangnya tujuan penggunaan uang itu tidak sesuai lagi dengan akadnya atau dengan amanahnya. Yang dari awal dimana kita ketahui bersama-sama bahwa penggalangan donasi itu bertujuan untuk biaya pengobatan mata dari si Agus Salim. Bukan untuk cicil utang di bank, bukan untuk belanja online, atau bagi-bagi kepada keluarganya yang ada di kampung itu.
Pemirsa, berikut ini saya akan menyajikan cuplikan video di mana kuasa hukum dari Pratiwi Novianti mereka menyatakan dengan tegas bahwa tanpa ada keputusan dari pengadilan, sepersen pun uang donasi itu tidak akan dipakai untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim itu. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Tadi malam Agus Salim melakukan konferensi pers. Ada beberapa tanggapan dan pernyataan yang ingin saya sampaikan terkait video ini. Karena kan memang tujuan kita hanya ingin menetapkan kehakannya Agus, masalah hak untuk Agus, karena sampai hari ini Agus belum dapat diobati dari uang donasi tersebut, yang katanya judul dari uang donasi tersebut adalah untuk Agus berobat. Tapi sampai detik ini seperak peser pun Agus belum mendapatkan uang donasi tersebut untuk berobat Agus. Saya dan tim penasihat hukum Pratiwi Novianti dengan ini menyatakan bahwa dana yang ada pada rekening yayasan tidak akan dikeluarkan sepersen pun untuk pengobatan Agus Salim sampai adanya putusan mediasi damai dari pengadilan negeri atau putusan berkekuatan hukum tetap. Karena pada saat ini kuasa donatur sedang mengajukan langkah hukum yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Tangerang, sehingga kita harus menghormati langkah hukum yang sedang diambil oleh kuasa donatur. Sekali lagi saya tekankan bahwa uang ini bukan uang Agus, uang ini adalah uang daripada donatur. Itu yang pertama. Yang kedua terkait video ini. Bukan. Tapi kenapa permasalahannya sekarang menjadi rumit ketika Agus membutuhkan uang itu aja gitu sih. Harapan Agus ya obatin gitu. Sampai sekarang nih mana gitu yang janjinya mau monitoring untuk pengobatan Agus. Untuk apa kalau cuma bersurat-surat doang? Untuk apa cuma di media doang? Ya yang Agus butuhkan itu tindakan. Depositkan kan bisa kalau misalnya kan, karena banyak cara gitu untuk melakukan hal seperti itu gitu. Banyak cara. Misalnya bisa depositkan di rumah sakit, Gus, udah saya depositkan ini, kamu berobat ya. Ini bersurat. Apa dengan surat-surat itu Agus bisa berobat? Itu aja. Ya Agus sangat menyayangkan gitu. Itu yang Agus rasakan itu sangat sebuah penyesalan lah begitu. Kenapa saat sini menggiring seperti ini, netizen menggiring seperti ini, donatur. Aduh, kadang-kadang lelah juga dengan kehidupan seperti ini. Kenapa gitu? Kenapa harus menggiring untuk menggiring donatur benci sama Agus gitu? Itu aja sih gitu. Kenapa harus terjadi penggiringan itu? Saking kan donatur nyerang ke Agus, jelek-jelekin Agus, padahal uangnya nggak ada Agus pakai. Uangnya itu sudah ada di yayasan semua. Memang Agus nggak punya moral. Agus karena nggak ketidaktahuan Agus itu. Kalau Agus tahu kan nggak mungkin Agus melakukan hal seperti itu. Dari video ini Agus Salim mempertanyakan itikat dari yayasan, mana uang donasi yang mau dipakai untuk pengobatan Agus. Kemudian dia mengharapkan uang tersebut didepositkan ke rumah sakit agar supaya dia bisa berobat. Sebenarnya yang dia katakan ini adalah langkah-langkah yang tadinya diambil oleh pihak yayasan ya. Yayasan pada saat itu mengharapkan Agus Salim mau tetap berobat, walaupun dia telah melaporkan Teh Novi atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan pengancaman pada saat itu. Tapi pihak yayasan waktu itu melayangkan surat kedua ya, mengharapkan agar Agus Salim ini tetap melanjutkan pengobatan. Proses hukum yang ia layangkan untuk Teh Novi secara pribadi ya silahkan, tapi yayasan tetap beritikat baik mau agar supaya Agus Salim tetap melanjutkan pengobatan. Bahkan sudah dijadwalkan tapi tidak hadir dan tidak ada itikat yang baik pada saat itu ya, sehingga saat ini kuasa donatur telah hadir, jadi tidak bisa lagi dikesampingkan kuasa donatur ini ya. Jadi saya mau katakan bahwa saat ini sudah bukan lagi tentang pihak yayasan Teh Novi dengan Agus Salim, melainkan ada pihak donatur. Jadi yayasan tidak lagi dapat mengambil sebuah keputusan secara sepihak. Saat ini
Gugatan telah masuk, kita tunggu, kita hormati proses hukum yang sedang berjalan sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Terima kasih. Buat apa? Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya, tapi harga diri keluarga saya adalah nomor satu bagi saya. Pemirsa sekalian, pernyataan dari Agus Salim ini lagi dan lagi mau membuktikan kepada kita semua bahwa manusia ini memang tidak tahu diri. Manusia yang tidak punya akhlak, manusia yang tidak punya moral, manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Bahkan dalam cuplikan video tadi, secara jelas dia tidak mengakui bahwa uang yang dipakai oleh si Agus Salim untuk kasih ke wawannya untuk cicil utang di bank itu adalah uang dari para donatur. Lalu pada poin yang kedua, uang 50 juta yang dia kirim ke ibunya di kampung juga adalah uang dari para donatur. Uang yang dibelanja oleh istrinya atau uang yang dipakai oleh anaknya Wawa untuk bayar uang sekolah. Dan itu semua adalah uang dari para donatur. Bukan uangnya si Agus Salim. Bukan hasil tetes keringatnya si Agus Salim. Sekali lagi saya katakan bahwa seorang Agus Salim memang layak untuk dibenci. Ketika para donatur menaruh kebencian kepada si Agus Salim ini, saya pikir ini adalah keputusan yang tepat. Buat apa kita berempati dan buat apa kita menaruh rasa respect kepada sosok manusia yang dulunya dia mengemis, yang dulunya dia meminta tolong, tetapi ketika sudah dikasih hati, malah dia meminta jantung lagi. Pemirsa sekalian, saya berharap bahwa perilaku buruk yang ditunjuk oleh seorang Agus Salim ini jangan pernah ditiru oleh kita masyarakat Indonesia. Jadilah pribadi yang punya akhlak, yang punya moral, yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih. Apalagi kepada orang-orang yang sudah berempati untuk meringankan beban penderitaan kita. Sekali lagi, jangan pernah mengikuti rekam jejak yang ditunjuk oleh seorang Agus Salim kepada kita semua. Karena menurut saya, pernyataan dari si Agus Salim ini mau membuktikan kepada kita semua bahwa manusia ini memang manusia kurang ajar, manusia yang tidak tahu bersyukur, dan manusia yang tidak tahu berterima kasih. Sehingga sangat pantas bila segala sesuatu harus dihadapi saat ini. Di mana sepersen pun pernyataan dari kuasa hukumnya Pratiwi Novianti tidak akan mempergunakan uang donasi itu untuk biaya pengobatan matanya sebelum ada keputusan dari pengadilan. Mari kita lanjutkan lagi. Gary, kamu insaf lah. Yang kamu sedang zolim ini orang. Insaf ya Pak, insaf. Coba Pak, minta kepada Agus agar insaf, istighfar, sadar bahwa apapun yang terjadi ini sebab dan akibat pihak Agus yang melaporkan terlebih dahulu hingga permasalahan ini menjadi panjang kali lebar. Di sini saya ingatkan ya untuk pihak Agus. Ingat, yang 35 juta itu adalah pertolongan pertama yang betul-betul memberikan pertolongan di saat Agus baru-baru tersiram dan memerlukan bantuan pengobatan. Dan di situ adalah biaya yang diberikan sangat menolong. Sangat-sangat menolong. Untuk transportasinya mungkin, untuk makannya mungkin, walaupun misalnya biayanya dari BPJS. Tapi walaupun biaya dari BPJS pengobatannya, tapi perlukan transportasi. Perlukan ini itu untuk pengobatan Agus yang saat pertama tersiram oleh Aji. Nah, dari titik itu harusnya berpikir kemanusiaan bahwa sudah ada jasa di situ Novi kepada Agus yang tidak melibatkan
orang-orang lain yang tidak pernah dibincangkan, yang tidak pernah menjadi isu, tapi sudah menjadi darah daging, sudah termakan oleh keluarga Agus. Jangan sampai menjadi doa buruk bagi kalian karena yang menolong terzolimi. Kalian yang menyebabkan kasus ini semakin panjang kali lebar karena kalian yang sudah melaporkan terlebih dahulu. Akibatnya tentu saja uang itu tidak bisa dikembalikan sebelum ada ketentuan dari pengadilan atau sebelum ada kasus yang terselesaikan karena sudah menjadi kasus hukum. Kalau memang Novi bersalah atas pengambilan dana donasi itu yang dikawal oleh yayasan, kan sudah dilaporkan. Tunggu aja kasusnya, nggak usah panjang kali lebar hingga menjatuhkan marwah seorang Novi, hingga membunuh karakter seorang Novi. Semua PH-PH Agus menyerang pribadi Novi, menjatuhkan karakternya, menjatuhkan nama baiknya, bahkan sampai ke yayasannya. Apa sih kalian? Nggak punya balas budi sama sekali, boro-boro rasa terima kasih. Sudah ditolong dari awal yang 30 juta itu yang sangat bermanfaat dari awal. Hingga saya yang 1,3 yang dijadikan permasalahan. Kalau kalian tidak melaporkan mungkin tidak terjadi seperti hari ini. Mbok Yao, ada rasa terima kasih. Yang harusnya insaf itu pihak sana. Buat apa sekarang kalau misalnya mau damai-damai ya? Karena Pak Novi sudah terlalu tersakiti. Pertama tujuannya bagus, ingin menolong orang yang sedang kesusahan, tapi pertolongannya justru menyusahkan, mengakibatkan nama baiknya dihancurkan. Jadi untuk apa ada rasa simpati lagi? Biar kalian sudah melaporkan, ya teruskan. Ketemu di pengadilan, biarlah pengadilan yang menentukan kemana arah donasi itu. Toh kalian para PH Agus teriak-teriak bahwa pengumpulan donasi itu ilegal. Jadi biarlah negara yang menentukan. Gitu aja kok repot. Kejadian yang sesungguhnya. Lu diekspos karena apa? Untuk membuat donatur tahu siapa dalangnya, siapa biang keladinya. Hah? Saking kan donatur nyerang ke Agus. Jelek uangnya nggak ada Agus pakai. Uangnya itu lupa nggak ada dipakai. Lupa lu tuh. Lu udah pakai uangnya, Gus. Jelas-jelas lu udah pakai uangnya. Gimana sih? Kan lu pakai ratusan juta buat bayar Ina Inu. Lu transferin ke orang-orang. Lu gimana? Sudah ada di yayasan semua. Nggak semua. Ada uang donatur yang lu pakai. Nggak semuanya ada di Novi. Udah lu abisin. Mana tuh duit? Uang rumah. Uang belanja. Bayar cicilan kredit-kredit. Mana? Itu uang donatur loh. Agus nggak punya moral. Agus karena nggak ketidaktahuan Agus itu. Kalau Agus tahu kan nggak mungkin Agus melakukan hal seperti itu. Alah, kalau lu emang bener-bener nggak tahu, pastinya waktu dihubungi sama Teh Novi kamu jujur dong ngasih tahu. Polos. Teh, aku seneng deh dapat donasi, jadi aku bisa bantu Wawa. Kalau lu bener-bener nggak tahu, uang itu nggak boleh dipakai untuk yang lainnya selain pengobatan mata lu pasti udah ngomong begitu duluan, malah telepon kali ke Teh Novi. Kalau lu emang bener-bener nggak tahu, lu bakalan telepon, Teh Novi, alhamdulillah loh, udah masuk nih uang 1,5 M. Aku udah pakai loh buat bayar rumahnya Wawa. Aku udah transfer ke Wawa sekian ratus juta. Udah transfer ke sini, ke ibu aku 50 juta. Aku itu. Tapi lu diem-diem aja, diem-diem baik. Diminta mutasi rekening, ada aja alasannya. Berarti apa? Lu tahu sebenarnya uang itu nggak boleh dipakai selain untuk pengobatan mata lu. Kalau ada pengarahan dari awal, mungkin kan Agus melakukan hal seperti itu. Alah, pengarahan awal apa sih? Semua juga pakai otak. Kita tahu uang donatur kegunaannya buat mata, berarti untuk mata dulu. Ya, lu jangan ngomong-ngomong pintar-pintar ngomong sama gue. Gak usah gue punya title sarjana hukum. Gue ibu rumah tangga biasa, ngerti kok mana yang benar mana yang enggak. Emang yang Agus kerjakan salah? Ya salah dong.
Jelas salah yang lu kerjain. Lu gimana sih masih nggak ngeh juga. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini terkait dengan tanggapan dari netizen yang merespon pernyataan dari si Agus Salim dalam press conference beberapa hari kemarin. Dan yang paling menyedihkan buat saya di sini ketika kita menyimak pernyataan-pernyataan dari kuasa hukum atau dari PH-nya Agus Salim ini. Menurut saya, para kuasa hukum ini benar-benar mereka hanya mau memanfaatkan seorang Agus Salim demi keuntungan pribadi mereka sendiri. Mulai dari si Farhad Abbas, mulai dari si Erdelo, mulai dari si Alvin Lim, bahkan sampai sekarang ini kita masih menyaksikan bersama-sama bahwa para PH yang mendampingi Agus Salim benar-benar mereka mau memanfaatkan kasus ini untuk membranding diri mereka sendiri, untuk mengambil keuntungan dari kasus viral ini, sehingga seorang Agus Salim tetap akan menjadi korban. Bagaimana bisa? Beberapa waktu yang lalu kita sudah menyimak bersama-sama pernyataan bahwa seorang Agus Salim akan dibawa ke Singapura untuk melakukan pengobatan mata, untuk melakukan operasi pencangkokan mata dan lain sebagainya. Dan itu adalah janji dari PH-nya si Agus Salim. Ada Farhad Abbas, ada Krisnamurti, yang mereka berkuar-kuar, ada Alvin Lim, berkuar-kuar bahwa akan sesegera mungkin mengurus paspor, mengurus visa dan lain sebagainya untuk mengobati matanya si Agus Salim. Tapi nyatanya apa? Sampai hari ini janji-janji itu tidak ada yang terrealisasi. Sekali lagi, setelah diri mereka udah viral, ketika mereka sudah berhasil untuk membranding, entah itu perusahaan mereka maupun diri mereka secara personal, pada akhirnya seorang Agus Salim ditinggalkan begitu saja. Dan gobloknya si Agus Salim ini, dia tidak pernah ngeh, dia tidak pernah sadar. Dia merasa bangga, karena setiap kali dia selalu datangi oleh media untuk diwawancarai dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak sadar bahwa sesungguhnya dirinya saat ini sudah dimanfaatkan oleh para PH-nya. Kalau benar-benar seorang Agus Salim hanya fokus untuk melakukan pengobatan matanya, saya sangat yakin dan percaya bahwa sejak dari awal, mungkin matanya si Agus Salim ini sudah dilakukan pengobatan dengan uang donasi itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Agus Salim, dia malah terprovokasi oleh PH-nya. Harus melaporkan Pratiwi Novianti, harus sibuk untuk melakukan podcast sana-sini, sibuk memberikan klarifikasi dan lain sebagainya. Dan terbukti, sampai detik ini pun, matanya si Agus Salim yang sebelah itu sudah tertutup. Artinya dipastikan tidak bisa melihat lagi. Tidak heran, bila pada akhirnya ketika dia meminta atau mengemis lagi meminta bantuan kepada para donatur, tidak ada satupun yang respon. Dan orang-orang yang respon dapat dipastikan bahwa orang-orang itulah yang mau memanfaatkan kasusnya Agus Salim ini untuk membranding diri mereka. Salah satunya si Farhad Abbas, ada Krisnamurti, ada Alvin Lim. Bagi saya secara pribadi, kalau kelakuan seorang advokat dengan cara-cara seperti ini, itu ada kelakuan dari seorang advokat pansos. Dia hanya mau berusaha untuk numpang tenar mencari popularitas dari kasus-kasus viral. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan ke hadapan pemirsa ini bisa berguna bagi kita semua dan bisa menambah informasi baru terkait dengan perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu. Tetapi kita juga sudah merasa sedikit lega ketika ada pernyataan dari kuasa hukumnya Pratiwi Novianti bahwa sepersen pun uang donasi itu tidak akan dipakai untuk biaya pengobatan mata dari si Agus Salim sebelum ada keputusan dari pengadilan. Karena dulu sempat ada surat kuasa elektronik yang ditandatangani oleh para donatur, di mana para donatur sudah memilih bahwa
uang donasi itu dipergunakan oleh pihak lain atau untuk pihak lain yang lebih membutuhkan. Artinya mereka sudah mengabaikan si Agus Salim, manusia yang tidak tahu diri, tidak tahu bersyukur, dan tidak tahu berterima kasih ini. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.